Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Ketika seseorang bertanya, kenapa sih pacaran itu dilarang dalam Islam khususnya ya? Nah, apakah pertanyaan ini wajar atau tidak wajar atau bagaimana? Itu ya wajar-wajar saja, pertanyaan seperti itu ya wajar-wajar saja. Islam pun telah memberikan jawaban yang tepat untuk pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Maka kembali kepada pertanyaan, siapapun dia yang bertanya, kenapa pacaran itu dilarang di dalam Islam khususnya? Kita melihat perintah dan larangan di dalam Al-Quran khususnya, maka tidaklah dibalik daripada larangan itu kecuali mengandung kebaikan. Kecuali ketika Allah melarang ini, tidaklah di dalam larangan itu kecuali di baliknya ada kebaikan bagi seseorang atau setiap hamba tersebut. Maka perlu kita ketahui, begitu juga ketika Allah melarang wala taqrabuz zina, maka janganlah engkau mendekati zina. Ya, ini yang dimaksud dengan pacaran. Pacaran itu ya lebih kurang yang kita fahami di Indonesia adalah, khususnya ya di Indonesia karena kita orang Indonesia, yaitu menjalani atau menjalin suatu hubungan yang ya mereka bebas melakukan apa saja ya, asal suka sama suka dan lain sebagainya. Nah, tapi sebagian golongan ada juga mengatakan, oh tapi kan pacaran kita positif dan segala macam. Apapun itu, apakah engkau mengatakan gaya pacaranmu ini positif atau negatif atau bagaimanapun, tetap mau dia positif, mau dia negatif, mau dia bagaimanapun, tetap pacaran itu dilarang. Kenapa? Karena begini, apa sih yang kita lakukan pada umumnya orang pacaran? Yang dilakukan adalah tidak lain mereka mengungkapkan rasa cinta yang kononnya menurut mereka ya cinta yang sesungguhnya itu mereka ungkapkan itu dengan cara yang ada di dalam pikiran mereka. Bahkan mereka mengadopsi ya, model-model gaya-gaya bercinta orang barat atau luar daripada kebudayaan kita. Nah, sehingga ketika mereka mengadopsi ini, ya otomatis jelas itu sudah bertentangan dengan norma adat saja sudah bertentangan. Kita sebagai orang timur, orang Indonesia. Nah, begitu juga apalagi ketika kita hadapkan dengan hukum agama, jelas sudah jelas bertentangan sekali. Maka Allah katakan wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Karena modelnya pacaran kita ini bisa kita lihat, yang anak-anak muda kita, pemuda-pemudi kita, mereka melakukan sesuatu hal yang bahkan di luar batas, yang mestinya ini mereka lakukan pada saat setelah menikah, bukan sebelum menikah. Nah, kemudian ketika kita membahas kembali bahwa kenapa sih pacaran itu dilarang oleh Islam, tadi Anda sudah katakan bahwa tidaklah di balik larangan yang Allah berikan di dalam Al-Quran, Allah tegaskan dalam Al-Quran, apakah perintah atau larangan, di balik itu semua mengandung kemanfaatan, mengandung keselamatan, mengandung sesuatu yang baik bagi seseorang yang menjalaninya. Nah, ketika seorang pacaran, coba bayangkan dengan akal sehat kita, kalau kita punya kakak perempuan atau adik perempuan, kira-kira mau gak sih kakak perempuan kita atau adik perempuan kita dicolek-colek sama orang laki-laki yang sembarangan, yang tidak punya hak, belum menikah ya. Kalau sudah menikah itu dia sudah punya hak, itu terserah dia. Tapi yang belum menikah, nah bahkan sampai maaf sekali lagi melakukan hubungan yang tidak pantas, yang mestinya mereka lakukan setelah menikah, tapi ini mereka lakukan sebelum menikah. Nah, gimana kalau seandainya, contoh siapapun engkau, laki-laki khususnya,
engkau memacari seorang wanita. Coba bayangkan kalau seandainya wanita itu adalah kakak perempuanmu, adik perempuanmu, atau saudaramu yang dia ini melakukan hubungan yang sama, yaitu pacaran dengan laki-laki lain. Apa yang ada dalam pikiranmu? Apakah engkau rela? Apakah engkau ridho? Nah, maka fikirkan akan hal itu. Kalaulah kita nggak mau keluarga kita diberlakukan hal yang semacam ini, maka bagaimana mungkin kita bisa melakukan hal itu kepada wanita lain? Nah, jadi apa? Maaf ya. Kita tahu zaman sekarang berkembang di mana-mana lokalisasi, pelacuran dan lain sebagainya. Maaf sekali lagi, wanita nggak benar aja itu dibayar, ya, dibayar tuh. Tapi apa? Orang pacaran yang mengatasnamakan cinta, yang mereka ini tertipu atas nama cinta. Mereka melakukan itu sukarela, konon cinta. Padahal apa? Itu adalah kebodohan mereka dalam menafsirkan cinta itu sendiri. Nah, maka oleh karena itu Islam melarang pacaran karena apa? Karena tidak mau kita ini terperosok di dalam apa? Hal-hal yang justru membawa kita kepada kehancuran. Perempuan yang pacaran sama seorang laki-laki, melakukan hubungan yang tidak layak, kemudian hamil di luar nikah. Ayo coba, jadi aib bagi dirinya, jadi aib bagi keluarganya, jadi omongan bagi tetangganya, dia rugi dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu Islam melarang. Artinya Allah dengan maha taunya Allah itu sudah Allah ini maha tahu atas apa yang akan terjadi kepada kita. Kalau engkau pacaran, sudahlah, omong kosong. Kalau seandainya kita katakan, oh kamu ini, kami ini pacarnya positif, beb, kami ini nggak ngapa-ngapain, kami ya positif. Nah, apakah kita lebih tahu dibanding Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita? Tentu tidak. Allah lebih tahu, ya. Allah lebih tahu apa yang akan terjadi dari zaman ke zaman dengan gaya pacaran yang model begini-begini dan sebagainya. Maka apa? Jika engkau ini sudah merasa mampu untuk menikah, maka menikahlah. Dan carilah wanita yang atau laki-laki yang memang baik agamanya. Dan sejatinya laki-laki atau perempuan yang baik agamanya adalah yang hanya mau menikah, bukan mau pacaran, ya. Dia hanya mau dihalalkan, bukan mau pacaran, tidak. Nah, oleh karenanya kalau kita mau bicara lagi masalah efek samping daripada, bukan hanya obat yang punya efek samping, dari pacaran ini lebih parah efek sampingnya. Pergaulan bebas di mana-mana dan lain sebagainya. Ini tidak ada untungnya, ya. Pacaran itu sama sekali tidak menguntungkan pihak manapun kecuali satu yang untung. Siapa? Syaitan. Karena apa? Syaitan senang ngelihat umatnya Nabi Muhammad SAW, keturunan Nabi Adam, ini melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan. Jadi sekali lagi perlu kita ketahui bahwa kenapa Islam melarang pacaran? Karena dengan pacaran menghancurkan generasi kita. Cara berpikir kita rusak, pergaulan kita rusak, merugikan salah satunya, pasti merugikan. Ya. Tidak ada yang untung di situ. Yang kamu katakan, oh kamu bisa menyentuh perempuan ini, kamu bisa melakukan sesuatu hal, melakukan segala sesuatu sesuka hatimu. Ingat, engkau akan dituntut nanti di akhirat. Maka ketika hal ini kita sudah ketahui, jangan sampai kita dengan sengaja melanggarnya. Jika engkau sanggup menikah, menikahlah untuk menghindari. Kenapa masih? Oh belum siap, beb, kita belum, masalah ini kita belum siap materi segala macam. Ingat, ya, dalam Al-Quran Allah menegaskan bahwa Allah akan mengaruniakan, memberi rezeki daripada orang-orang yang menikah ini. Jadi Allah sudah siapkan semuanya. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan di dalam Qaul Hikmahnya, ajibtu, aku heran kepada orang ini yang mereka ini mengkhawatirkan sesuatu yang telah dijamin oleh Allah, sementara mereka tidak mengkhawatirkan sesuatu yang tidak dijamin oleh Allah.
Apa yang dijamin? Innal mal maqsumun maqdumun lakum. Harta itu telah dijamin dan telah dibagikan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Yang tidak dijamin apa? Ilmu, amal, ibadah ini nggak dijamin. Allah nggak ngejamin gitu. Maka ini sudah menikahlah, jangan pacaran. Kenapa? Karena menikah menyempurnakan separuh agama. Oh enak aja, gampang ngomong nikah-nikah, tapi kan persiapan belum ada lah. Ente mau dapat dosa yang banyak, keburukan yang banyak, mudarat yang banyak, atau kebaikan yang banyak. Itulah. Kalau memang mau kemudaratan yang banyak, keburukan yang banyak, ya silakan lakukan pacaran. Tapi ingat, ya, tidak ada orang yang melakukan hubungan pacaran ini dia akan mendapatkan kebaikan, itu tidak ada. Maka berhati-hatilah, karena syaitan ini akan menggunakan sejuta satu cara untuk apa? Menjerumuskan daripada Bani Adam. Mudah-mudahan kita semua terhindar daripada generasi muda kita ini, dijaga oleh Allah daripada pacaran, ya. Nah, daripada pacaran, dan dijadikan oleh Allah kita ini yakin dengan menikah Allah akan jadikan keberkahan dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ya mungkin itu aja dari ana, lebih kurangnya minta maaf kalau ada salah kata dalam penyampaian. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.